Kabupaten Kerinci juga dikenal negeri sekepala tanah surga, tak hanya memiliki gunung api aktif tertinggi di Indonesia di luar Puncak Jaya, Papua. Keelokan alam dan beragam kearifan menjadi potensi tersendiri di setiap sudut negeri ini. Dan inilah Kerinci dengan wajah desa wisata untuk Indonesiaku. Berdiri pada pertengahan tahun 2017 dengan mengusung tema agrowisata kopi. Hingga saat ini pesona Bukit Cinta dikenal sebagai ikon wisata di Kabupaten Kerinci, Jambi, Indonesia. Perkenalkan, nama saya Triyono selaku Ketua TPKK Desa Mekarsari, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Di sini kami sebagai Ketua terima kasih banyak kepada Kementerian Desa yang mempunyai program dari PIDPEL 2018 ke 19. Di sini banyak positif dan banyak kelompok-kelompok masyarakat yang terbantu dari program PIDPEL ini untuk peningkatan ekonomi lokal. Di sini dari konsep kita sebagai Ketua TPKK di sini Desa Wisata Agrowisata Kopi. Di sini kita terapkan terutama sekali dengan kelengkapan untuk kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok rumah inap ataupun kampung perkampungan homestay Kerinci, dan ada juga kelompok-kelompok UKM, ada juga kelompok petani kopi, ada kelompok Popdarwis, ada juga BUMDes di sini. Kami punya pola pikir untuk strategi bisnis ini supaya berjalan, berkembang. Dengan situasi pandemi yang berkepanjangan, jadi di sini kita punya strategi bisnis melalui promosi dari pihak swasta maupun indoor yang ada di Kabupaten Kerinci maupun Provinsi Jambi, di luar Provinsi Jambi. Dulu tempat ini hanyalah belantara yang tidak memiliki akses jalan. Tapi pada akhirnya berkat sumber daya manusianya maju, yang dulunya belantara ini saat ini menjadi ikon wisata di Kabupaten Kerinci, Jambi. Kita punya potensi alam yang begitu indah di Desa Mekarsari dengan ketinggian bukit pesona Bukit Cinta ini yang dulunya sangat gersang, tidak produktif untuk pertanian kepada masyarakat. Di situ kita punya potensi alam dari view Gunung Kerinci dan Gunung Tujuh dan hamparan luas, teh kebun dan lain-lainnya. Di sini kami punya pemikiran gagasan dari 2013. Di sini kami punya konsep untuk membuka jalan produktif usaha tani. Berkat upaya dan kerja keras pada tahun 2013 yang lalu, kini masyarakat luas dapat menikmati hasil mereka. Yang dulunya belantara, sekarang menjadi roda perekonomian di Kayuaro, Kabupaten Kerinci, Jambi. Alhamdulillah kita di situ punya konsep, kita usulkan dari pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian. Pada 2013 dikabulkan, di situ pahit kecilnya kita untuk mengabulkan jalan ini melalui swadaya masyarakat. Kita gotong royong dari Desa Mekarsari sampai ke Desa Lindung Jaya. Alhamdulillah terbangun 2017 untuk pembukaan jalan usaha tani. Dan yang selanjutnya di situ tahap demi tahap tahun 2014, 2015 di sini dibangun lanjutan untuk pengerasan, dan lanjutan 2017 di situ diaspal. Keelokan alam dan beragam kearifan menjadi potensi tersendiri. Dari sebuah inspirasi, mereka harus bangkit dengan memberdayakan potensi yang ada di desa mereka. Kita punya gagasan pemikiran untuk merencanakan. Dengan akses jalan ini sudah menghimpuni, kami punya gagasan perencanaan untuk membuat wisata desa yang ada potensi di Mekarsari ini. Kami berpikir untuk mendapatkan sebuah nama besar untuk desa kita yang dulunya tertinggal dan tidak dikenal publik di pemerintahan yang namanya Desa Pemekaran,
supaya kita punya gagasan, punya gebrakan dengan karya-karya pemikiran kita melalui lomba-lomba apa. Alhamdulillah desa kita punya nama berangsur-angsur meningkat, apalagi diedukasikan dengan desa wisata. Alhamdulillah konsep kita yang pertama hanya untuk spot-spot foto dan flying fox. Alhamdulillah berjalan berapa bulan sangat viral di Kerinci maupun di Provinsi Jambi untuk flying fox dan spot-spot foto. Bangkit dan terus maju, itu semboyan mereka. Berkat kegigihan mereka pun didampingi oleh koperasi Alko Arabica Tani untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan yang berikutnya di sini kami punya pemikiran lagi untuk punya konsep membangun pesona bumi cinta dengan rekan-rekan semuanya. Kita saling berdiskusi untuk membangun ini. Tidak kalah pentingnya kita terdampingi dengan Alko yang membimbing kita untuk maju seperti ini. Kita punya konsep untuk desa wisata, kopi dan agrowisata. You know, this is the first destination Kerinci Tourism, Mekarsari. Ada hal yang penting yang dilihat, apa yang menjadi tujuan desa ini menjadi desa wisata dan bagaimana caranya agar desa ini bisa mencapai tujuan. Dengan didampingi oleh Alko pada saat itu, mereka pun berhasil menjemput sebuah program PIIDPL dari Kemendes pada tahun 2018 yang lalu. Di sini kita membuat namanya kelompok TPKK, kita usulkan di Kementerian Desa dan BUMDes dan kelompok UM yang ada di Desa Mekarsari ini. Alhamdulillah terdanai dengan 1,4 untuk 2018 dan 2019. Alhamdulillah sudah kita laksanakan semua program-program dari Kementerian Desa. Ya, walaupun situasi pandemi ini program dari PIDPL mungkin baru 70% yang berjalan, sudah menghasilkan dan menyerap tenaga kerja. Semoga harapan kami dari semua desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Kerinci, kita jangan menyerah, kita jangan patah semangat. Mari kita bekerja sama, diskusi dan komunikasi untuk mendatangkan para tetamu mancanegara maupun lokal Indonesia dan dari provinsi-provinsi lainnya. Ya, terima kasih. Di sini perlu kita sampaikan kepada Kementerian Desa yang telah kita laksanakan program dari 2018 180 juta. Di situ berapa unit yang kita belanjakan, terus pertama sekali ATV 1 unit dan gerai souvenir dan toko oleh-oleh dan sepeda gunung dan camping drone untuk anggaran 2018. Dan di sini ada lagi lanjutan dana berikutnya untuk 2019 itu 1,2 M, itu kita laksanakan melalui 2 tahap. Di sini dari program itu yang kita laksanakan dari meeting ini sendiri dan cafe shop dan ATV 2 unit, dan untuk UKM, untuk petani kopi, DUM, dan ada juga untuk perkampungan homestay, kelompok masyarakat UM, ada juga kelompok pengrajin dari masyarakat memanfaatkan limbah sampah untuk bermanfaat menilai tambah pundi-pundi uang pendapatan masyarakat. Ya, di sini kita jelaskan untuk kerjasama MDU untuk semua program-program PIDPL, terutama sekali rumah inap. Di sini kita sebagai pengelola dan 75% itu sebagai pengelola, 25% BUMDes untuk presentasinya. Dan untuk program lain seperti meeting room, di sini kami sebagai pengelola untuk presentasi ke BUMDes 25%, kami sebagai pengelola, dan untuk tenaga kerja dan untuk operasionalnya itu 75%. Nah, jadi unit-unit seperti ATV kita melalui indoor atau paketan wisata gate-gate di sini setiap
seluruh tamu yang dibawa dengan gate-gate di situ kita persentase 15 sampai 10 dan ada yang 20, itu tergantung unit-unitnya. Kalau seperti unit seperti ATV itu apabila pengunjungnya kerjasama dengan kita dan ada gate-nya di situ 20%. Kalau seperti catering makanan itu cuma 10%, dan untuk glamping atau penginapan bisa 15 sampai 20%. Itu kita kerjasamanya. Untuk pengelolaan program PIDPL ini banyak terkait dengan dampak-dampak dari hasil presentasi ini, dari sewa kelola tanah dan dari pekerja kita menyerap. Dengan situasi COVID ini kita perharinya 10 atau 15 orang untuk mempekerjakan yang ada di wisata ini. Dan ada juga di unit-unit lain seperti rumah inap, itu ada yang terlibat di situ, ada dampaknya kurang lebih 30 orang, dan yang punya rumah, dari keluarga yang punya rumah, dan sekaligus pengelolanya. Ya, di sini kita sebagai pengelola kita jelaskan dari dampak program PIDPL ini dari rumah inap itu sendiri yang meningkatkan ekonomi lokal dari masyarakat itu sendiri terdampak, dan untuk pendapatan penghasilan dari masyarakat itu sendiri yang terlibat 30 orang untuk rumah inapnya. Dan ada juga di sini namanya kelompok UM seperti IKM, UMKM yang terlibat dari kelompok unit itu sendiri 15 orang, dan ada juga unit-unit seperti kopi, di situ kita mempekerjakan orang yang terlibat ada 10 orang. Dan ada lagi untuk pengelolaan wisata, di sini sehari-harinya menyerap tenaga kerja 10 sampai 15 orang. Apabila dengan libur panjang seperti Lebaran, seperti Tahun Baru dan Hari Raya Idul Adha, itu menyerap tenaga kerja apabila tidak COVID ini mencapai 50 sampai 40 orang untuk merekrut masyarakat dan pemuda yang ada di Desa Mekarsari. Terima kasih dari Kememdes 2018-19 atas bantuannya terdampak dengan seperti contoh Grace Penir. Kita sudah punya Grace Penir di Pesona Bukit Cinta ini, alhamdulillah terdampak dengan desa-desa tetangga. Di sini bisa menunjukkan dengan hasil-hasil produksi UKM yang ada di Kecamatan Kairo, bahkan sampai ke Kota Sungai Penuh Kabupaten, seperti kopi, seperti makanan-makanan ringan, dan Grace Penir seperti cindera-cindera mata. Di sini kita untuk menampung dari karya-karya dari desa-desa tetangga untuk kita jual dan presentasi untuk membangun peningkatan ekonomi untuk seluruh luas masyarakat Kerinci umumnya. Ya, di sini perlu kami jelaskan dengan pengelolaan wisata Pesona Bukit Cinta. Di sini sebelum pandemi kami di sini per bulannya untuk angka pengunjung kurang lebih sampai 5.000, 4.000. Jadi di sini sangat menurun drastis dengan adanya wabah ini, dengan pandemik, dan strategi kami untuk menghidupi dari pekerja-pekerja yang ada di wisata ini. Kami punya strategi untuk supaya pengunjung datang di Pesona Bukit Cinta ini melalui kerjasama, melalui aplikasi dan indoor lain. Di sini tetap kita bertahan, ada pengunjung per bulannya kurang lebih sampai 2.000 atau 1.500 untuk keadaan pandemik yang saat ini. Kita tetap berusaha strategi ini supaya kita menghidupi untuk pekerja-pekerja yang ada di Desa Mekarsari ini. Dampak COVID ini, PSBB yang terutama sekali itu bagi kami sangat hantaman luar biasa untuk penurunan pendapatan pengolahan wisata yang ada di Mekarsari ini. Bahkan sampai terpuruk selama hampir 4 bulan kami tidak ada pendapatan di destinasi wisata ini. Tapi kami tetap berjuang, berusaha punya konsep untuk mempertahankan karyawan-karyawan ini. Kami punya terobosan untuk bisnis-bisnis lain, dari buah-buahan, dari bisnis mencari sayur mayur yang ada di Kecamatan Kayor ini untuk menghidupi beberapa kepala keluarga untuk bertahan.
Alhamdulillah setelah PSBB kita berangsur-angsur untuk memulihkan peningkatan ekonomi tergantung dengan wisata Bukit Cinta ini. Untuk pekerja-pekerja semakin meningkat. Alhamdulillah sampai saat ini kita bertahan. Ya, di sini kami berterima kasih banyak dengan adanya program PIDPL dari Kemendes yang telah mengucurkan dana untuk bantuan di desa kami. Walaupun dengan situasi pandemik yang sangat dahsyat ini, mari kita semuanya untuk Sabang sampai Merauke yang potensi desa-desa wisata, jangan patah semangat, kita harus membangun desa untuk peningkatan ekonomi lokal. Mari kita punya strategi-strategi untuk bertahan dengan situasi seperti ini. Terima kasih banyak kepada Kementerian Desa, kami sebagai TPKK dan pengelola Pesona Bukit Cinta. Kami ucapkan terima kasih. Wassalam untuk Indonesia.